5 hal yang harus Sobat Konglo ketahui sebelum membeli Alhambra Collection dari Van Cleef & Arpels. Nah, mungkin Sobat Konglo udah sering ngeliat nih gelang yang bentuknya kayak bunga gitu ya di tangan para selebgram atau selebritis dan para royal family. Sebenarnya ini tuh dari brand apa sih? Oke, di Matkul Konglo kali ini akan kita kupas tuntas mengenai si gelang yang lagi viral ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dong subscribe dulu ke channel ini dan juga semua sosial medianya Sobat Konglo untuk mendapatkan update-update terbaru seputar perkongloan. Yang pertama, ini namanya Alhambra Collection Bracelet. Jadi brandnya itu yang ngeluarin namanya Van Cleef & Arpels. Dia adalah brand asal Prancis yang ditemukan oleh dua pasangan nih. Jadi ada sejoli yang namanya Estelle Arpels dan juga Alfred Van Cleef. Dan lucunya, kedua orang ini tuh mempunyai background pengusaha. Yang perempuan yang Estelle itu keluarganya adalah pengusaha precious gemstones. Dan yang laki-laki Alfred Van Cleef itu keluarganya adalah pengusaha diamond broker. Jadi kayak udah match made in heaven banget. Dan di tahun 1895 setelah mereka menikah, akhirnya mereka decide bikin brand Van Cleef & Arpels. Jadi itu nama belakangnya mereka. Yang kedua, Alhambra Collection ini adalah salah satu dari banyaknya koleksi yang dikeluarkan oleh Van Cleef & Arpels. Lebih tepatnya, koleksi Alhambra ini dirilis tahun 1960 dan koleksi ini dikeluarkan oleh Van Cleef & Arpels sebagai simbol luck. Jadi kalau kalian lihat ini kan bentuknya seperti bunga clover ya, ada 4 petals dan itu menyimbolkan luck atau keberuntungan. Nah, jadi si 4 petalsnya itu bisa kalian lihat ya, ini si 4 petals ada 1, 2, 3, 4 petalsnya dari Alhambra Collection itu dia menyimbolkan ada 1 health, wealth, happiness dan juga luck. Jadi sebenarnya orang-orang tuh beli koleksi ini karena mereka berharap akan membawa keberuntungan gitu. Produk pertama yang mereka keluarkan dari koleksi Alhambra adalah long necklace yang digunakan oleh para royal family pada saat itu. Yang ketiga, kalau kalian tadi ingat, Bumi mention kalau Estelle Arpels itu kan punya background keluarga pengusaha precious gemstone. Nah, jadi koleksi Alhambra Collection ini dia memang menggunakan precious gemstones yang beda-beda. Jadi kalau kalian lihat nih, ada warna hitam, ada warna biru, ada warna putih, itu tuh semuanya dari precious gemstones yang beda-beda. Seperti contohnya yang Bumi pakai, ini dari batu namanya blue agate. Terus ada juga yang warna hijau, itu batunya namanya malachite. Yang warna hitam, batunya namanya onyx. Yang warna putih yang sering banget dipakai sama banyaknya it girl ya kan, itu dari mother of pearl alias mutiara. Nah, setiap batu-batu ini juga mempunyai filosofi dan fungsi yang berbeda-beda ya. Contohnya, blue agate ini dia tuh digunakan kalau misalnya kita membutuhkan energi untuk berkomunikasi dengan baik. Terus misalnya nih yang malachite yang hijau, itu dia terkenal untuk menghalau kita dari energi-energi negatif ataupun yang mistis-mistis gitu. Terus yang hitam, yang onyx digunakan kalau kita lagi membutuhkan energi untuk keberanian dan juga sama fungsinya untuk menghalau dari energi-energi negatif. Kalau misalnya mother of pearl is a symbol of purity, of feminism gitu ya. Jadi memang saat sebelum kita memilih warna apa, keep in mind juga dari setiap batu-batu ini mempunyai energi tertentu yang apa nih yang mau kita achieve gitu. Jadi makanya orang-orang yang koleksinya udah gila-gila nih, Alhambranya udah banyak banget, udah segala warna dia pakai. Itu selain memang dia suka warnanya, tapi ya dia akan mematchingkan gitu ya. Kira-kira apa nih yang mau gue achieve di hari ini gitu. Oh, gue mau memenangkan satu kasus, atau gue mau kelihatan lebih elegan atau lebih feminin, lebih pure auranya, ya udah gue pakai mother of pearl. Atau gue mau ngelobi orang, ya udah gue pakai blue agate gitu ya. Makanya beda-beda, setiap precious gemstone itu ada filosofinya di balik itu. Jadi ya bisa menjadi satu bahan pertimbangan sih, selain kalian suka sama warnanya, tapi kira-kira energi apa sih yang mau dicapai dari pakai
gelang ataupun aksesoris dari Alhambra Collection ini. Yang keempat, selain ada filosofi tertentu dari setiap precious gemstone itu, perlu diingat juga setiap batu ini juga punya tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang mother of pearl, wah good luck deh, karena itu paling nggak bisa dipakai atau kena expose parfum, air secara langsung. Itu dia kalau di expose secara berkala, itu dia akan menciut, akan crack, dan intinya bakal rusak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang pakai aksesoris dan males copot gitu ya, ya berarti nggak bisa pakai batu-batu yang ringkih seperti mother of pearl atau malachite. Itu goodbye aja deh, karena itu udah paling ringkih, bisa ancur-ancuran gitu loh kalau kalian jorok makainya. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang nggak mau copot, boleh pilih batu yang lebih keras, lebih sturdy, lebih bandel, kayak misalnya onyx, blue agate, terus juga carnelian yang warna merah, tiger's eye juga dia strong gitu ya. Jadi kalau menurut Bumi ya sayang aja gitu ya, kita udah pakai mahal-mahal, beli mahal-mahal, terus udah gitu nggak bisa dipakai tiap hari, udah gitu maintenance-nya agak berat juga. Well, it's your money sih, terserah sih memang ya kalian mau spendingnya kayak gimana. Tapi just to keep in mind, if you are looking to buy the more delicate stones, berarti ya makanya juga harus ala-ala incest gitu. Kayak you have to act like royalty dan harus super elegan, super feminin. Karena kalau enggak, bakal hancur deh tuh batu-batu itu. Yang kelima dan yang terakhir, Alhambra Collection ini comes in a different sizes ya. Jadi yang Bumi pakai yang paling populer itu yang ukurannya vintage namanya, which is I think the perfect size to wear daily. Tapi ada juga yang lebih kecil, itu yang size-nya sweet ya. Dia kayak manis banget, sesuai namanya, it's very sweet. It's quite small gitu ya. Kalau kalian tipe orang yang kayak misal Bumi kayak daun kupingnya gendut gitu ya, kayak pakai yang sweet agak terlalu kecil sih, to be quite honest. Jadi ini lebih cocok untuk orang yang agak figurnya itu agak lebih petit lah ya, karena memang dia kecil gitu. Dan yang satu lagi tuh yang ukuran magic, which is kayak lebih gede gitu ya, lebih gede, dia paling gede ukurannya. Dan it is great for statement pieces. Kalau misalnya kalian kayak pengen pakai bajunya outfitnya simple gitu, terus kayak pakai itu doang, kayak wow udah super mewah banget, luxurious banget gitu ya. Tapi for daily wear, I would highly recommend to use the vintage size, karena menurut Bumi ini ukurannya pas banget untuk dipakai dan manis aja gitu. So all in all, good newsnya buat kalian yang ngerasa ini tuh worth gak sih untuk investment, let me tell you ya, 1 tahun terakhir aja mereka tuh ada kenaikan harga senilai 5%. Jadi that's just within the last year. Dalam beberapa dekade itu aja udah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Cuman memang kalau dilihat dari segi harga dan cara craftsmanship-nya, kalau misalnya orang yang ngerti jewelry pasti, aduh ini sih untuk harga segitu mereka overpriced banget nge-charge-nya. Tapi then again, if we are buying a luxury item yang udah, ya itu dia ya, kayak Van Cleef & Arpels sudah berdiri dari tahun 1895, we are buying the history and the story of the brand. Tapi kalau dilihat dari segi craftsmanship-nya, dari segi kayak cost untuk buatnya dan proses gemstone segala macam, ya mungkin memang tidak sebanding dengan harga yang mereka keluarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mencari aksesoris atau jewelry yang menurut Bumi tuh penuh dengan makna, penuh dengan energi dan juga cerita yang sangat mengagumkan, I think the Alhambra collection is the perfect collection for you. Dan juga kalau kita ngomongin investasi, sebenarnya ini tuh investasinya lebih untuk kita pass down to next generation. So if you have a daughter, atau kalian punya anak cowok dan mau pass down ini ke future mantu, of course, I think it is a great jewelry with a great story behind it gitu ya. And si Van Cleef ini tuh mereka sekarang udah di-acquire sama Richemont Group, jadi satu grup sama Cartier. Makanya kalau kalian perhatiin, mereka tuh approach-nya tuh memang jewelry-jewelry-nya tuh semuanya tuh ada story-nya behind it. So it's not just like a luxury item that you can, you know, you can buy like that. Emang sebenarnya mereka tuh strong banget di backstory-nya dan history-nya. That's what I love about investing in this jewelry pieces gitu ya, karena ya nggak sekedar gitu aja, tapi ada cerita di balik itu. Oke, jadi sekian matkul Konglo kali ini. Let me know if you have any questions. I would love to answer everything about the Alhambra collection by Van Cleef & Arpels. Jadi memang itulah filosofi